Sania melangkah keluar dari limusin hitamnya. Mata hijau tajam menyipit di bawah sinar matahari pagi yang membakar. Villa megahnya, dengan taman luas yang membentang seperti kerajaan hijau, menjadi saksi bisu atas kekuasaan mutlaknya. Sebagai CEO PT Imperium Global, perusahaan raksasa yang menguasai pasar properti dan teknologi, dia terbiasa memerintah dengan tangan besi. Janda berusia 35 tahun itu, dengan rambut hitam panjang bergelombang dan gaun desainer yang menempel sempurna pada tubuh rampingnya, tak pernah ragu menghancurkan siapapun yang menghalangi. Pagi itu, pandangannya tertuju pada Lutfi, pria berpakaian lusuh yang sedang memangkas semak belukar di sudut taman. Keringat membasahi kemeja kumalnya, tangan kasar memegang gunting taman dengan ketegangan tersembunyi. Lutfi, 38 tahun, tampak seperti buruh biasa. Wajahnya ditumbuhi janggut tipis, mata coklatnya selalu tertunduk, seolah tak berani menatap dunia. Tapi di balik itu, ada rahasia yang mendidih. Dia adalah pemegang saham mayoritas Imperium Global, menyamar untuk mengawasi korupsi yang merajalela di perusahaan yang dia bangun dari nol. "Dasar pemalas, apa kau buta? Semak itu masih acak-acakan!" bentak Sania, suaranya seperti cambuk yang menyabet udara. Dia mendekat, tumit tinggi menusuk tanah lembab, dan tanpa ampun menendang ember air di dekat Lutfi. Air dingin menyiram kakinya, membuatnya tersentak. "Kau pikir aku bayar kau untuk bermalas-malasan? Bersihkan sekarang, atau aku pecat kau di tempat." Lutfi menggigit bibir, menahan amarah yang bergolak. "Maaf Bu, saya segera perbaiki." Gumamnya pelan, suaranya datar, tapi mata menyimpan kilatan dendam. Dalam hati, dia mencatat setiap penghinaan. Ini bukan pertama kalinya. Seminggu lalu, Sania memaksanya membersihkan kolam renang di tengah hujan deras sambil mengejeknya sebagai sampah masyarakat di depan tamu-tamu elit. Malam itu, Lutfi pulang dengan tubuh menggigil, tapi tekadnya semakin kuat. Dia harus mengumpulkan bukti suap yang dilakukan Sania dengan mitra bisnisnya. Konflik semakin membara saat makan siang. Sania memanggil Lutfi ke teras, di mana meja penuh hidangan mewah. "Ambil sisa makanan ini untuk anjing-anjingku," perintahnya sambil melempar piring ke tanah. Pecahan porselen melukai telapak tangan Lutfi saat dia membersihkan, darah menetes ke rumput. Dia menatap Sania sebentar, tapi wanita itu tertawa dingin. "Hah, lihat, bahkan darahmu kotor, kau tak layak berada di sini." Lutfi menelan ludah, ingatannya melayang ke masa lalu, bagaimana dia kehilangan istri karena kecelakaan yang dicurigai sebagai sabotase dari kompetitor, membuatnya memilih menyamar untuk membalas. Malam menjelang, ketegangan memuncak. Sania, dalam kemarahannya atas kesepakatan bisnis yang gagal, memanggil Lutfi ke ruang kerjanya. "Kau tahu mengapa aku benci orang sepertimu? Karena kau lemah, tak berguna." Dia mendorong bahu Lutfi hingga terhuyung, lalu memaksanya membersihkan lantai dengan tangan kosong, sementara dia minum anggur mahal. Air mata Lutfi hampir tumpah, tapi dia ingat tujuannya. Satu langkah lagi, dan dia bisa menghancurkan kerajaan palsu ini. Tapi Sania tak berhenti. Dia menelpon asistennya, memerintah untuk memotong gaji Lutfi setengah, alasan sepele. Dia lambat, seperti siput busuk. Lutfi pulang dengan tubuh lelah, hati tercabik. Di kamar sewaannya yang sempit, dia membuka laptop tersembunyi, memeriksa email rahasia tentang transaksi gelap Sania. "Tunggu saja," bisiknya pada kegelapan. Tapi emosinya bergolak, sakit hati atas perlakuan kejam itu membuatnya ragu apakah balas dendam ini layak atas penderitaan yang dia telan setiap hari. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Lutfi. Sania, yang semakin tertekan oleh tekanan dewan direksi, melampiaskan segalanya padanya. Pagi buta, dia memaksanya menggali lubang untuk tanaman baru di bawah hujan deras, sambil berteriak, "Gerak lebih cepat, atau aku biarkan kau basah kuyup sampai mati." Air hujan bercampur keringat dan darah dari luka-luka kecil di tangannya, membuat Lutfi gemetar. Tapi di balik itu, dia menyusup ke gudang villa, mencuri dokumen yang membuktikan Sania memanipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi.
Konflik memuncak saat pesta bisnis di villa. Sania mengenakan gaun merah menyala yang menonjolkan auranya sebagai penguasa, mempermalukan Lutfi di depan ratusan tamu. "Lihat tukang kebunku ini, dia seperti anjing setia tapi bodoh," katanya sambil tertawa, memaksanya menyajikan minuman dengan tangan gemetar. Seorang tamu, mitra korup Sania, menendang kaki Lutfi hingga tersandung, gelas pecah berhamburan. Sania marah besar. "Kau hancurkan pestaku, bersihkan dengan lidahmu jika perlu." Lutfi menahan tangis, tapi mata para tamu penuh ejekan membuat hatinya remuk. Dalam diam, dia merekam percakapan suap di balik semak, bukti yang bisa menjatuhkan semuanya. Emosi semakin menguras saat Sania memanggil Lutfi ke kamar pribadinya malam itu. "Kau tahu, aku bisa menghancurkan hidupmu dengan satu panggilan," ancamnya, mata menyala penuh kebencian. Dia melempar vas bunga ke arahnya, pecahan menyayat lengan Lutfi. Darah mengalir, tapi Lutfi tak bergerak. Ingatannya pada istri yang hilang membuatnya tegar. "Mengapa kau begini, Bu? Apa salahku?" tanyanya pelan, suara retak. Sania mendekat, jarinya menusuk dada Lutfi. "Karena kau tak punya apa-apa, kau hanyalah kotoran di sepatuku." Tapi di balik kata-kata itu, ada kerapuhan. Sania yang kehilangan suami karena pengkhianatan bisnis, melihat Lutfi sebagai simbol kelemahan yang dia benci pada dirinya sendiri. Ketegangan mencapai puncak saat Lutfi menemukan email rahasia Sania yang mengungkap rencana untuk menjual saham mayoritas ke kompetitor asing, menghancurkan imperium global. Dia menyusup ke kantor villa, mencuri file itu, tapi Sania memergokinya. "Apa yang kau lakukan di sini, pencuri?" jeritnya, memukul wajah Lutfi dengan telapak tangan. Lutfi terjatuh, darah mengalir dari hidung, tapi dia bangkit, mata menyala. "Anda tak tahu siapa aku sebenarnya," bisiknya, suara penuh ancaman. Sania tertawa sinis, memanggil security untuk menyeretnya keluar. "Besok kau hilang dari sini, dan aku pastikan kau tak pernah dapat kerja lagi." Malam itu, Lutfi duduk di tepi jalan, tubuh memar, hati tercabik antara dendam dan keraguan. Dia pegang ponsel, siap mengirim bukti ke dewan. Tapi tiba-tiba pesan masuk. "Kau tak bisa sembunyi selamanya, investor bayangan." Siapa pengirimnya? Apakah Sania tahu? Atau ada musuh lain yang mengintai? Lutfi menatap kegelapan, jantung berdegup kencang, rahasia semakin mengancam meledak. Nah, bagaimana kelanjutan dari cerita bos kaya raya penaham saham terbesar yang sedang menyamar jadi tukang kebun ini ya teman-teman? Ikuti terus channel Matahari Kehidupan ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya.